biaya sekolah, pendidikan, tapi ketika beliau sudah mau diterima, akhirnya keluarga beliau memutuskan untuk membiayai orang lain. Ya. Tapi di sini kita melihat bahwa bagaimana Bu Eva menerima dengan lapang dada Bu ya. Ya udah bersyukur saja menerima apa adanya, percaya bahwa Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Ya. Dan akhirnya Bu Eva balik pulang ke Jakarta. Ya. Nah, saat kembali ke Jakarta itu Bu Eva kemana lagi, Bu? Ya, saya nebus kesalahan saya sama orang tua karena udah ngabisin duitnya untuk biaya-biaya semua yang gagal saya buat itu. Jadi nebusnya Ibu kerja, Bu ya? Ya, niatnya untuk cari kerja, tapi puji Tuhan saya punya temen dulu SMA nyari saya, udah gitu untung dia pernah main ke rumah saya lagi masih sekolah, jadi dia tahu alamat saya, datang kasih tahu kalau ada lowongan di sekolah Yayasan Korea untuk jadi resepsionis. Saya coba sama dia juga. Oke. Ngelamar berdua, tapi yang diterima saya. Oh, temannya Bu Eva nggak diterima? Iya. Jadi kasihan dong temannya, Bu? Ya, bukannya kasihan, tapi niatnya sih kita saling mendukung aja. Jadi kalau ada lowongan lagi, niatnya untuk dia kerja masuk gitu. Oh ya, dikabarin ke dia ya? Tapi nggak ada lagi. Akhirnya emang jalannya Ibu dapat diterima kerja di Korea. Iya, betul. Itu sebagai resepsionis? Iya, awalnya di resepsionis, ya. Resepsionis di sekolah Korea. Berapa lama Bu di sana? Kalau nggak salah dari 2004 sampai 2011 anak kedua. Ya. Oh, anak kedua. Sampai Berarti anak cukup kedua. lama, Bu ya? Iya, betul. Kurang lebih 7 tahun ya? 7 tahun bekerja di sana. Iya. Berarti kalau 7 tahun bekerja di sana, berarti Ibu merasa nyaman kerja di situ, Bu ya? Ya, bukan nyaman lagi, udah saya anggap rumah kedua. Oh, di situ ya? Iya. Karena mungkin lingkungannya, atasannya juga asik. Iya. Dan saya pikir ya ini akibat dari Ibu, karena ketika Ibu di Medan diperlakukan tidak adil, akhirnya Tuhan membalas dengan Ibu memberikan pekerjaan yang baik, Bu ya. Iya. Akhirnya di situ saya dengar Ibu dapat jodoh, Bu. Iya, betul, Pak. Dapat jodoh yang kerja di situ juga. Iya, betul. Oh gitu. Itu bisa diceritakan, Bu, bagaimana ceritanya bisa ketemu dengan Panjang ceritanya, Pak. dengan suami Ibu yang sekarang? Iya, awalnya sih dicomblangin juga sama bos atasan. Oh, sama bosnya. Atasan, tak kenapa, mungkin bos juga ngelihat saya dekat sama suami saya yang sekarang ini, maksudnya yang ini ngelihat saya cocok, dia dukung dengan cara kadang-kadang dia ngasih uang tip buat kasih untuk nonton berdua. Oh gitu, berarti bosnya pengertian ya? Iya, pengertian dan mensupport hubungan kalian, Ibu. Iya. Itu sekarang. Setelah dari situ akhirnya pacaran, itu saya sempat dengar katanya sering antar jemput. Iya, betul. Sekalipun sakit calon suami suami Ibu ya? Iya. Itu gimana, Bu? Ceritain, Bu. Ya, lucu sih, Pak. Rumah saya kan di Ujung Berung, maksudnya di Ujung Berung tuh agak jauh lah. Dari daerah Jakarta, daerah Pancoran kan rumahnya dulu. Terus saya di daerah Ciledug. Jadi setiap hari. Ya entah kenapa ya, mungkin karena cinta kali ya, Pak. Iya, jadi cinta itu emang membutuhkan pengorbanan ya. Jadi bagi kalian yang masih muda-muda bahwa kita melihat bahwa suaminya Ibu Eva ini ketika dia pacaran ya emang udah pengorbanannya luar biasa. Iya, antar jemput, hujan-hujanan, panas-panasan. Ya tapi namanya saat itu berbunga-bunga ya kan. Betul. Lagi PDKT berusaha mendapatkan hati sang pujaannya, yang mau harus ya seperti itu, berkorban. Iya. Nah, setelah akhirnya di situ menikah. Iya. Menikah, Ibu punya berapa anak, Bu, sekarang? Sekarang 2, Pak. Dua anak. Iya. Oke, tadi kan Ibu sempat bilang berhenti bekerja saat anak yang kedua. Ya, betul. Kenapa berhenti bekerja, Bu? Ya, karena awalnya sih saya anak pertama kan saya bisa untuk bawa ke kerja. Masih bisa diatur lah ya. Masih bisa diatur, udah gitu bosnya juga, dapat bosnya butuh baik, pengertian, welcome lah sama anak saya juga. Terus untuk anak yang kedua ini agak sulit. Sulitnya karena pergantian bosnya. Jadi bukan bos yang lama lagi. Iya, kalau bos atasan yang lama kan tahu histori Ibu ya, tahu bahwa Ibu dari
ibu dari awal ya, ya berdua di sini ketemu pacaran. Ya. Nah, waktu atasan kedua ini, maksudnya jadi ibu punya 2 anak ini mengalami kesusahan karena jadi sering Bu? Akibatnya apa? Sering terlambat ya? Ya, sering terlambat gitu. Oh ya, bawa 2 anak ke kantor. Ya, susah, Pak. Sedangkan kita ke kantor kita bekerja. Iya. Iya kan, bukan bekerja, bukan ngurusin lagi, anak. Pak. Betul. Iya. Kalau satu oke lah, tapi kalau 2 anak bawa ke kantor, otomatis pekerjaan ibu jadi terganggu Bu ya. Iya, Pak. Jadi akhirnya dari situ ibu memutuskan untuk berhenti resign. Tapi dari pekerjaan ada dikasih pesangon. Ya, ada Pak. Ya lumayan lah Bu ya. Pak. Untuk saat itu ibu punya 2 anak. Kenapa tidak nambah lagi Bu anaknya? Ya enggak. Cuma 2 aja cukup. Cukup 2 aja. Suami saat ini masih kerja di situ? Masih Pak. Tapi masih. Ya sekarang kan kita lagi pandemik nih Bu. Iya. Suami gimana kerjaannya? Lancar? Ya puji Tuhan lancar, baik. Walaupun gitu. agak sedikit dikurangin. Iya. Masa pergantian kerjanya, tambahan kerjanya. Oh, oke. Jadi kerjanya berkurang emang karena pandemi kan. Iya, betul. Sekolah itu kan semua belajar di rumah. Sistemnya by online semua. Iya, betul. Tapi bersyukur Bu ya, suami ibu masih bisa bekerja, jadi masih bisa untuk menafkahi, membiayai kehidupan rumah tangga. Karena ada banyak orang saat ini ketika pandemik ini mereka di PHK, dirumahkan, jadi otomatis kan mereka punya keluarga yang harus mereka hidupin, dan ini kan cukup memprihatinkan juga ya. Jadi baiklah kita ya semoga ya pandemi ini cepat berlalu Bu ya. Nah, semoga. Bu itu jadi sekarang udah nikah udah berapa lama Bu usia pernikahan? Usia pernikahan ada 20 tahun. Oh enggak Pak, 14 tahun. 14 tahun berarti cukup lama ya Bu ya. Iya. Nah selama pernikahan ini kan Bu 14 tahun kan tentu ada suka duka. Oh iya pasti Iya. Pak. Pasti ini bisa Ibu. Rumah tangga pasti iya, ada. Oke. Iya. Kerikil rumah tangga itu biasa lah Bu ya. Namanya ribut, cekcok itu biasa Bu ya. Iya. Ibu bisa cerita nggak Bu kepada penonton reality kehidupan ini, dukanya itu apa dalam berumah tangga? Dukanya sih semenjak saya ngalami udah nggak kerja lagi, terus suami sendiri yang kerja, anak udah 2 udah mulai besar, ini sampai sekarang nih. Oh iya, anak yang pertama usia berapa? Sekarang usianya 12 tahun. 12 tahun berarti udah kelas SMP ya? 7. 7 ya? Iya, kelas 7. Kelas 7 dan anak kedua kelas 3 SD. Oke. Jadi dukanya adalah? Dukanya ya itu Pak. Biaya. Iya, biayanya itu ya kita kan tahu sekarang suami bekerja ya, dikurangin ya jam kerja, jam lemburnya dikurangin. Udah gitu kalau dikurangin jadi mungkin minim hasil. Oh ya, oke. Gajinya sedikit. Jadi kita harus pengertian sebagai ibu rumah tangga. Oke, kalau jadi dikasih berapa iya, harus betul. mencukupi. Bagaimana bisa mengatur keuangan tubuh ya? Iya, karena kan betul. di istri yang harus bisa mengatur. ya mengatur, yang penting anak bisa makan. Jadi bisa dikatakan dukanya itu adalah bahwa ketika dikasih gaji sedikit, bagaimana ibu bisa mengatur ya Bu ya. Apalagi anak sudah kelas 7 itu kan membutuhkan biaya sekolah. Iya, betul. Anak pertama, anak kedua juga butuh biaya sekolah. Ya, apalagi sekarang tambahan untuk internet. Oh iya, betul, internet. Otomatis harus memiliki tambahan lagi biaya. HP kan? Iya, HP. Kalau dulu ya betul. Kalau dulu zaman saya sekolah itu HP malah nggak ada Bu. Jadi kita datang ke sekolah aja kan. Kita belajar ada guru. Kalau sekarang kan memang kayak setiap anak wajib punya HP Bu ya. HP juga itu biaya sekolah bulannya juga berjalan. Oh iya, oke, betul. Internetnya juga. Jadi betul. Tapi jadi di sini bagaimana Bu Eva harus bisa mengatur semua itu Bu ya, dengan gaji suami yang apa adanya. Iya, betul. Bagaimana bisa diatur sehingga mencukupi sampai akhir bulan gajian Bu ya. Iya, betul. Ya jadi para penonton reality kehidupan, kita hari ini melihat bagaimana Ibu Eva sebagai ibu rumah tangga, beliau harus bisa mengatur keuangan beliau karena beliau punya tanggung jawab. Anak sudah cukup besar, sudah kelas 7, yang dua-duanya, yang satunya masih kelas 3, itu membutuhkan biaya cukup besar. Di satu sisi saat ini kan di masa-masa pandemik ini juga
sekalipun sekolah diliburkan tapi membutuhkan biaya-biaya yang cukup banyak seperti pembelian internet Bu ya. Jadi bagaimana Bu Eva kita lihat dia bisa mengatur semua itu. Nah Bu Eva itu, jadi Bu Eva sekarang aktivitas di rumah aja? Ya di rumah terkadang sih ikut kalau ada event kerja. Oh ada sempat kerja event-event gitu ya? Event selama 3 bulan kerja saya ikut aja selagi bisa anak terkontrol. Bisa, oke. Jadi saya ikut. Tapi sekarang udah enggak. Udah nggak ada ya? Untuk membantu suami lumayan Bu ya, sekalipun tidak seberapa tapi cukup ini berefek. Iya. Oke, jadi sekarang di rumah aja Bu? Di rumah aja Pak. Oke. Nah jadi selama di rumah ini, tapi dengan keluarga, dengan suami harmonis Bu ya, nggak ada apa-apa Bu ya, nggak ada masalah? Ya itu ya selalu ada lah, pasti ada, ada ya? Masalah sedikit, entah kecil entah apa, tapi kalau kita bisa ngatasi ya pasti bisa damai aja. Oh iya, bagaimana cara kita, Ibu punya tip nggak Bu? Ketika Ibu kan dalam berumah tangga kan sering cekcok ribut ya, itu kan hal biasa Bu. Kan menjadi tidak biasa ketika dari cekcok permasalahan ribut-ribut yang kecil akhirnya menjadi besar, akhirnya berujung pada cerai. Kan Ibu sudah membangun rumah tangga ini 14 tahun, tentu kan ada tips-tipsnya untuk bagaimana ketika suami lagi marah, bagaimana Ibu menghadapinya supaya tidak jadi masalah kecil tidak menjadi besar. Itu tipsnya. Suami sih saya akuin nggak pernah marah sih. Suaminya nggak pernah marah. Iya, cuma ya paling kita cuma cek-cek sedikit aja, cuma hanya biasa, hal biasa aja, jadi kita bisa kontrol ini situasi yang marah ini dengan cara kita nggak terlalu diemin aja udah. Didiamin. Diemin aja udah, jadi lama-lama kelar. Jadi ketika suami marah jangan ikut juga marah. Jangan api dibalas api, jadi makin besar. Iya betul. Jadi ketika suami marah, Ibu lebih baik berdiam diri saja. Jadi nanti ketika suami sudah reda, baru dibicarakan apa yang menjadi penyebab dari permasalahan. Betul. Oke, saya setuju Bu. Oke, para penonton Real Kehidupan, hari ini kita sudah mendengar kisah perjalanan hidup dari Ibu Eva. Bagaimana ketika beliau dulu sempat berencana untuk kuliah dan dibiayai oleh keluarga, tapi akhirnya gagal karena satu dan lain hal. Tapi beliau memiliki sifat berbesar hati, menerima segala yang ketika dari pihak keluarganya memutuskan untuk orang lain yang dibiayai. Tapi akhirnya kita melihat hasil bahwa dari buah kesabaran Ibu Eva saat ini sudah akhirnya dia balik ke Jakarta, dia sudah berkeluarga, bekerja, dia punya suami yang cukup baik Bu ya, penyabar ya. Iya, puji Tuhan dapat. Iya, betul. Bahkan di lain sisi juga kita melihat bahwa Bu Eva sudah memiliki 2 anak yang baik-baik juga Bu ya. Oke, demikian hari ini perbincangan saya dengan Ibu Eva. Semoga dari perbincangan ini dapat menjadi manfaat bagi para penonton, dapat memotivasi juga para penonton Real Kehidupan. Terima kasih, sampai ketemu di program selanjutnya.